Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam podcast pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita masih dalam konteks bagaimana kegagalan bisa dirubah menjadi batu loncatan. Kita pada segmen yang berjudul siapa sih yang menyebabkan kegagalan ini? Siapa sih yang menyebabkan kekeliruan ini? Jawabannya sebenarnya adalah diri kita sendiri. Karena ada seseorang berkata, kegagalan sebenarnya adalah satu kesempatan yang terbesar untuk kita mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Coba guys atau sahabat ketik, ada seseorang yang bernama John James Audubon. John James Audubon. Audubon ini adalah orang yang terkenal dengan karyanya, yaitu Birds of America. Dan sekarang karyanya ini sudah bernilai miliaran. Dia adalah seseorang yang menghasilkan karya dari lukisan tangan untuk mengoleksi burung-burung yang ada di Amerika. Dan dia koleksi karya-karya itu dan menjadi satu mahakarya yang besar, yaitu The Bird of America. Saat ini lukisan yang termahal dikoleksi oleh seorang kaya raya dari Timur Tengah dengan nilai yang sangat mahal dan koleksinya terbatas. Namun di balik cerita mahakarya Birds of America, Audubon mengalami banyak kegagalan. Dia adalah seorang Perancis. Dia lalu berimigrasi ke Amerika umur 18. Dia melakukan banyak usaha bisnis, mulai dari percetakan, mulai dari toko eceran, tapi gagal terus. Dan bahkan dia bangkrut. Namun pada usia yang ke-35, dia sadar bahwa kemampuan dia adalah dia pergi ke hutan, dia menggambar burung-burung, lalu dia akhirnya lukisannya dihargai oleh orang-orang di Inggris dan menghasilkan satu mahakarya. Nah, bagaimana dengan kita? Sering kita seperti Audubon, ya, artinya kita gagal melihat diri kita sendiri. Kita ngeyel, kita terus ngotot untuk melakukan sesuatu yang bukan merupakan area kekuatan kita sendiri. Itu seperti satu peribahasa dikatakan, kalau kamu terganggu dengan seseorang, tendang aja seseorang itu supaya kamu bisa duduk lama-lama di sana. Tetapi bagaimana kalau seseorang itu diri kita sendiri? Maka sebenarnya yang perlu diubah adalah diri kita sendiri. Ada satu pepatah berkata, dunia di sekitar kita dan sikap orang-orang di sekitar kita bisa diubah dengan cara kita terlebih dahulu mengubah diri kita sendiri. Banyak orang sulit untuk mengubah dirinya sendiri atau sulit untuk mengakui dirinya sendiri. Seorang terkenal di Amerika namanya Dwight L. Moody berkata, Bapak, siapa sebenarnya musuh terbesar Bapak? Musuh terbesar saya adalah diri saya sendiri. Sehingga saya harus bisa mengalahkan diri saya sendiri. Lalu ada seseorang yang menghasilkan karya terbesar di dalam film yang terkenal, yaitu Pretty Woman. Dia bernama Gary Marshall. Gary Marshall sebelum menciptakan karya yang fenomenal, Pretty Woman itu filmnya, dan juga serial TV Happy Days, dia sebenarnya banyak melakukan film-film yang gagal total. Tetapi Marshall berkata demikian, kebanyakan orang suka melawan kekurangan mereka atau menyangkalnya sama sekali. Kata Marshall,
saya selalu menemukan bahwa paling baik mengatakan begini, inilah kelemahan-kelemahan saya. Sekarang saya harus mencari sesuatu yang menjadi keterampilan saya. Jangan gunakan kelemahan-kelemahan kita sebagai alasan untuk menyerah. Majulah ke depan atau ke samping. Bagaimana cara maju ke depan dan ke samping? Yang pertama, kita perlu memandang diri kita dengan jelas. Seseorang bernama Fulton Sheen berkata, kebanyakan dari kita tidak suka menganalisa batin kita. Karena alasan yang sama, kita tidak suka membuka surat dengan berita yang buruk. Kita tidak suka menganalisis batin kita sendiri. Lalu yang kedua, akuilah kelemahan-kelemahan dengan jujur. Akui kelemahan-kelemahan dengan jujur. Coba kita perhatikan, mengakui kelemahan kalau di area keterampilan kita menerima yang tidak bisa kita lakukan. Kalau di area talenta, seharusnya kita tidak melakukan itu karena itu bukan talenta. Kalau di area karakter, ya itu adalah area di mana kita harus melakukan karena itu adalah karakter. Lalu yang ketiga, temukan karakter kita dengan riang gembira. Maksimalkan kekuatan kita adalah dengan langkah berikut dalam proses ini. Tak seorang pun pernah mencapai impiannya dengan memilih bidang yang bukan merupakan kekuatannya. Agar kita berprestasi, lakukanlah apa yang dapat kita lakukan. Itu adalah kekuatan kita. Lalu yang keempat, bangunlah di atas kekuatan-kekuatan tersebut dengan penuh semangat. Bangunlah itu. Jadi itu 4 hal. Jadi ingat bahwa untuk mengubah dunia kita, kita harus terlebih dahulu mengubah diri kita sendiri. Untuk mengubah dunia di sekitar kita, terlebih dahulu ubah diri kita terlebih dahulu. Salam mengubah diri kita sendiri agar menjadi sukses. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.